perkenalkan, nama saya Devlora Tristiana Putri. Saya dari kelompok 5. Di sini saya ditugaskan sebagai pembawa materi yang akan saya sampaikan kepada kalian. Materi yang akan saya sampaikan berjudul tentang langkah-langkah penelitian sosial. Saya akan menyampaikan materi bersama partner saya yang bernama Randi Surya Pratama. Di sini saya akan membacakan tugas rekan-rekan saya, yaitu David Maulana Azikri sebagai pencari materi, dengan saya sendiri Randi Surya Pratama sebagai pembaca materi, Devlora Tristiana Putri sebagai pembaca materi, dan yang terakhir Siva Fitria Utami sebagai pembuat PPT. Materi pertama yang akan saya sampaikan tentang definisi. Penelitian sosial adalah suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan memecahkan masalah sosial dengan menggunakan metode dan teori sosial. Penelitian sosial dapat dilakukan oleh siapa saja yang tertarik dengan fenomena sosial, baik individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga. Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan partner saya, Randi. Materi yang kedua yaitu pengertian penelitian sosial menurut para ahli. Yang pertama, Surjono Swekanto. Pengertian penelitian sosial menurut Surjono Swekanto adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis sistematis, metodologis, dan konsisten. Yang kedua, Sutrisno Hadi. Sutrisno Hadi menjelaskan bahwa pengertian penelitian sosial sebagai sebuah rangkaian usaha untuk memperoleh informasi, menggali lebih dalam, mengembangkan sekaligus memperluas dan menguji kebenaran dari suatu yang telah ada, tetapi masih diragukan kebenarannya. Yang ketiga, Pauline Viong. Menurut Pauline Viong, penelitian sosial adalah suatu ilmiah dengan menggunakan metodologis yang memiliki tujuan untuk menemukan fakta dan menganalisis kaitan, urutan, penjelasan, serta hukum alam yang mengaturnya. Yang keempat yaitu Sanafia Faisal. Sanafia Faisal menjelaskan bahwa penelitian sosial sebagai suatu aktivitas dalam menelaah suatu problem yang menggunakan metode ilmiah dengan tertata serta sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang dapat dipegang kebenarannya mengenai dunia alam serta dunia sosial. Yang kelima, Talcott Person. Person berpendapat bahwa penelitian sosial adalah pencarian atas suatu masalah yang dapat dipecahkan dengan cara melaksanakan penelitian secara sistematis. Yang keenam, Hailway. Hailway berpendapat bahwa penelitian sosial merupakan suatu metode studi yang penerapannya secara hati-hati serta mendalam yang bertujuan untuk menyikap fakta agar dapat menyelesaikan suatu masalah secara teliti. Materi yang ketiga yaitu karakteristik penelitian sosial. Yang pertama, penelitian sosial memiliki sifat kumulatif karena gejala sosial yang diteliti biasanya bersifat dinamis, sehingga riset sosial akan terus berkembang serta bertambah. Yang kedua, data yang diperoleh peneliti sepenuhnya berasal dari pengalaman serta pengamatan selama proses penelitian. Yang ketiga, riset yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian sosial berdasarkan pada metode yang kebenarannya telah diakui. Saya Devlora akan kembali melanjutkan materi mengenai jenis-jenis penelitian sosial. Jenis-jenis penelitian sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan metodenya, yang kedua berdasarkan cara mendapatkan informasinya. Kita akan membahas dari yang pertama, berdasarkan metodenya. A. Penelitian sosial kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln, 2009, metode penelitian kualitatif mencangkup penggunaan subjek yang dikaji serta dikumpulkan dari berbagai data empirik, pengalaman pribadi, studi kasus, introspeksi perjalanan hidup, historis, wawancara, teks hasil pengamatan, interaksi, serta visual yang menggambarkan kegiatan dan makna dari keseharian dan problematika kehidupan seseorang. B. Penelitian sosial kuantitatif. Metode kuantitatif pada penelitian sosial adalah metode penelitian yang sifatnya mengumpulkan data yang dapat diukur. Metode kuantitatif dalam penelitian sosial biasanya digunakan untuk meneliti populasi maupun sampel-sampel tertentu dengan cara mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen penelitian. Analisis data yang memiliki sifat kuantitatif itu statistik, dengan tujuan untuk menguji menghipotesis yang telah ditetapkan oleh peneliti. Yang kedua, berdasarkan cara mendapatkan informasi. A. Penelitian survei.
Penelitian survei dilaksanakan dengan menggunakan angket atau kuesioner yang telah dibuat sebelumnya sebagai instrumen penelitian. Jenis penelitian survei biasanya dipilih untuk mengumpulkan informasi dengan jumlah populasi yang besar. B. Penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen yang bertujuan untuk menemukan hubungan sebab akibat dari variabel yang diteliti. Jenis penelitian eksperimen pada umumnya digunakan untuk memeriksa hipotesis dari penelitian tersebut. C. Studi kasus. Model penelitian studi kasus biasanya spesifik dan dilakukan untuk mengeksplorasi suatu kasus yang menjadi fokus dari riset atau penelitian tertentu. D. Grounded research. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang teorinya berasal dari fakta yang diperoleh di lapangan. E. Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang fokus untuk memberikan penjabaran atau penjelasan dengan detail tentang suatu fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. F. Penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif merupakan jenis penelitian yang lebih fokus untuk menjelaskan fenomena sosial yang sebelumnya belum pernah diteliti oleh siapapun. Penelitian eksploratif identik dengan kata tanya apa. G. Penelitian prediksi. Penelitian sosial prediksi adalah jenis penelitian yang fokus untuk menjelaskan fenomena sosial yang akan terjadi di masa mendatang. H. Penelitian eksplanasi. Penelitian eksplanasi adalah jenis penelitian yang lebih fokus untuk menjawab hipotesis penelitian dan mencari keterkaitan hubungan antara dua variabel atau konsep yang diteliti. Penelitian eksplanasi lebih identik dengan kata tanya mengapa. Materi selanjutnya yaitu manfaat penelitian sosial. Yang pertama, sebagai saran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, memberikan penjelasan ilmiah. Yang tiga, dapat menjawab permasalahan. Yang keempat, memberikan gambaran sebab dan akibat dari suatu permasalahan terjadi. Yang kelima, memprediksi fenomena sosial. Yang keenam, memberikan rekomendasi atau referensi. Materi yang selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian sosial. Yang pertama, menentukan topik dan rumusan masalah penelitian. Yang kedua, melakukan studi pendahuluan untuk mendapatkan gambaran awal tentang masalah penelitian. 3. Merumuskan tujuan, pertanyaan, dan hipotesis penelitian. 4. Menentukan desain dan metode penelitian yang sesuai dengan masalah penelitian. 5. Menyusun proposal penelitian yang berisi perencanaan pelaksanaan penelitian. 6. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 7. Menganalisis data dengan menggunakan teknik statistik atau non-statistik. 8. Menginterpretasikan hasil analisis dengan data menggunakan teori atau konsep ilmiah. 9. Menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran untuk tindak lanjut atau penelitian selanjutnya. 10. Menyusun laporan penelitian yang berisi uraian sistematis tentang proses dan hasil penelitian. Nah, sekarang kita berada di materi yang terakhir, yaitu materi tentang tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. 2. Menguji teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena sosial. 3. Mengembangkan teori atau model baru yang dapat menjelaskan fenomena sosial. 4. Memberikan rekomendasi atau solusi untuk mengatasi masalah sosial. Karena materi telah selesai, kami selaku pembaca materi, saya Devlora Tristiana Putri dan rekan saya, Randi Surya Pratama. kami izin pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.